Yes, rencanaku berhasil. Biar tahu rasa tuh si Rina. Mau melawan aku? Suatu hari di Kampung Cipa. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa buka warung sembako sendiri. Sudah dari lama aku menginginkan ini. Kerja dari rumah, sambil menfawasi anak-anak. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan keinginanku. Mari Bu Tuti, silakan belanja. Wah, sekarang udah punya usaha sendiri ya Bu. Ikut, senang saya. Iya Bu Tutik, Alhamdulillah. Bu Tutik, mau belanja apa? Saya mau belanja gula sekilo, sama kopinya 1 bungkus ya Bu. Baik Bu Tutik, tunggu sebentar ya. Ini Bu, belanjaannya. Terima kasih Bu, kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bu Rina sangat senang. Baru pertama kali buka, langsung mendapatkan pembeli. Ada Bu Yati. Silakan Bu, mau beli apa? Loh, sekarang buka warung toh. Iya Bu Yati, sekarang saya buka warung. Ya, buat nambah-nambah uang jajan anak, kan lumayan. Iya sih, kalau aku mah nggak perlu lagi cari tambahan. Karena suamiku udah mencukupi semua. Ini kok jualannya nggak lengkap toh Bu? Cuma seginji doang. Oh iya Bu Yati, namanya juga masih perdana. Ya maklum kalau belum lengkap. Kan sambil mengamati, konsumen maunya apa. Ya kalau niat mau jualan itu harusnya dilengkapi semua Bu. Ini juga warungnya kecil banget ya Bu. Nggak kayak yang lain, besar-besar gitu. Jajanannya itu-itu aja. Palingan nggak banyak anak yang suka. Ya kan masih perdana. Nanti kalau sudah berjalannya waktu, pasti aku tahu mana yang konsumen suka Bu. Iya juga sih. Gula sekilo berapa Bu? Kalau gula sekilo, di sini 15.000 Bu. Ya ampun, mahal banget. Di toko sebelah saja 10.000 sekilo. Ya ampun, mana ada toh Bu? Gula sekilo 10.000. Ya, kalau Bu Yati tahu ada yang lebih murah, beli aja di sana. Makanya kalau jualan itu jangan mahal-mahal. Baru pertama buka aja mahal banget. Kasih diskon lah, biar pembeli balik lagi. Kalau gitu, aku nggak mau belanja di sini. Muahal-muahal banget. Punya tetangga nyinyir banget. Bilang aja kali, kamu iri kan aku punya usaha? Bu Sumi, tahu nggak kalau Bu Rina sekarang buka warung sembako sama jajan anak gitu? Loh, iya tak? Wah, enak dong. Sekarang kalau cari beras nggak harus jauh-jauh ke pasar. Iya Bu, bener banget. Udah gitu harganya murah loh Bu dibanding toko lain. Yah, palingan di toko lain 15.000, di Bu Brina 13.000. Lumayan kan Bu, sisanya bisa buat jajan anak. Wah, iya murah itu Bu. Bisa buat penghematan saya. Syukurlah kalau Bu Rina buka usaha. Kalau beras atau minyak habis, nggak perlu ke pasar. Jalan kaki aja cepet. Iya Bu, bener. Udah, sekarang di Bu Rina aja, kalau beras sama minyak habis. Murah apaan toh Bu? Di warung Bu Rina itu mahal banget. Masak gula sekilo 25.000. Loh, kata Bu Tutik murah kok Bu. Iya, tadi aku beli sekilo, emang 15.000, bukan 25.000. Emang tadi Bu Yati beli gula juga? Iya Bu, tapi ndak jadi. Harganya itu loh mahal banget. Ya aku beli di toko lain aja. Tokonya Bu Rina juga nggak lengkap, kecil lagi. Sebenarnya kalau mau buka toko itu, harusnya jangan nanggung-nanggung ya Bu. Sekalian yang besar, kan enak dilihat. Ya kan Bu? Oh lah Bu Lila itu baru buka perdana, jadi ya wajar kalau belum lengkap. Nanti lama-lama juga banyak sales yang datang buat nawarin produknya. Halah, lama-lama juga tutup itu warung.
Astagfirullah, kok gitu sih dia? Ya udah Bu, ayo kita pulang. Orang-orang kok pada muji Bu Rina sih? Apanya yang hebat? Buka warung gitu aja, orang-orang pada heboh. Warungnya juga kecil gitu. Dasar kampungan. Bu Yati sangat marah melihat orang-orang memuji Bu Rina. Karena dia iri pada Bu Rina karena telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Bu Rina, aku mau beli gula sekilo aja. Loh, katanya di sini mahal. Kok nggak beli di toko yang Bu Yati bilang murah itu? Iya, sebenarnya aku mau beli di sana. Tokonya tutup. Ya udah, aku beli di sini saja. Yah, terpaksa sih. Udah cepetan, mana gulanya? Nih gulanya. Nih 15.000 loh ya, bukan 10.000. Ya, kurangnya bisa besok, Bu Rina. Ya udah, aku pulang dulu. Emang dasar ya. Kemarin aja bilang kemahalan. Sekarang beli di warungku malah ngutang. Emang, tetangga nggak punya akhlak. Rasain tuh Rina. Biar bangkrut tuh warung. Ku utangi terus. Mulai besok, aku akan utang lagi deh ke sana. Biar tahu rasa dia. Bu Yati sengaja berhutang pada Bu Rina supaya usahanya bangkrut. Keesokan harinya, Bu Yati melancarkan aksinya untuk membuat warung Bu Rina bangkrut. Dengan cara, dia selalu berhutang dan kalau belanja selalu kurang. Dasar Bu Yati, tiap hari belanja kok selalu kurang. Tadi malah hutang. Kalau kayak gini, warungku bisa bangkrut. Itu ada orang. Kesempatan. Aku tak pura-pura nangis. Jahat sekali orang itu. Tega banget sama aku. Loh, kenapa Bu Yati? Kok menangis? Bu Rina tadi membentak saya, Bu. Padahal saya mau ngutang beras sekilo aja, Bu. Dan juga saya langsung diusir. Tidak boleh belanja di situ lagi. Waduh, kok jahat banget sih Bu Rina? Kukira dia baik banget loh. Aku baru tahu kalau dia sejahat itu. Dia sebenarnya udah jahat dari lama, Bu. Aku korbannya udah lama. Cuma aku nutupin semua. Karena menghormati dia yang lagi dagang. Takut jualannya bangkrut. Tapi sekarang aku udah gak kuat sama perlakuannya. Udah Bu, ayo aku antar pulang. Bu Yati berhasil menyebarkan fitnah yang kejam itu. Monggo Bu, silahkan belanja. Di sini ada minyak dan beras juga. Dijamin harganya ramah di kantong. Bu Rina, kamu benar-benar tega ya. Kamu marahi Bu Yati gara-gara dia nggak bileh utang sama kamu. Loh. Maksudnya apa ini Bu Sumi? Halah, nggak usah belaga, nggak tahu ya. Bu Yati tadi nangis-nangis katanya habis kamu bentak-bentak. Karena mau utang beras sekilo sama kamu. Bener kan? Kita sesama tetangga, harus saling tolong-menolong. Jangan mentang-mentang jualan rame, kamu seenaknya sama tetangga. Udah aku nggak mau beli ke sini lagi. Ibu-ibu mending pergi deh, jangan beli di warung ini lagi. Takut dibentak saya. Loh, Bu, astagfirullah. Fitnahan apa lagi nih? Tega banget yang udah fitnah aku, ya Allah. Dan para tetangga pun kemakan fitnahannya Bu Yati, sehingga mereka tidak jadi beli di warung Bu Rina. Yes, rencanaku berhasil. Biar tahu rasa tuh si Rina. Mau melawan aku? Nggak bisa. Sekarang fitnahan itu udah menyebar kemana-mana. Untung aku cerdas. Pasti bentar lagi warung kamu tutup dan gulung tikar. Ya Allah, kejam sekali Bu Yati.
Dia fitnah Bu Rina dengan menyebarkan berita bohong supaya warung Bu Rina tutup. Sungguh, kelakuannya di luar batas. Untung sudah aku rekam. Akan kujadikan bukti di depan banyak orang, biar semua tahu kalau Bu Yati menyebar berita bohong. Setelah itu, Bu Tutik memberitahu ibu-ibu bahwa apa yang dibilang Bu Yati adalah berita bohong. Bu Tutik memberikan bukti rekaman pada mereka. Lalu, mereka menuju rumah Bu Yati. Sampai di rumah Bu Yati, Bu Tutik menunjukkan videonya dan menyuruh Bu Yati minta maaf sama Bu Rina. Gara-gara fitnahannya, warung Bu Rina makin sepi pembeli. Ya Allah, sudah beberapa hari ini daganganku sangat sepi. Setelah fitnahannya itu menyebar, pemasukan jadi berkurang. Apa aku tutup saja ya warungnya? Assalamualaikum, Bu Rima. Waalaikumsalam. Waduh, kok rame-rame, ini ada apa, Bu? Tenang, Bu. Saya akan tutup kok warungnya. Apa? Ditutup, Bu? Jangan ditutup, Bu. Ini semua ulah Bu Yati. Bu Rina difitnah sama dia. Saya ada buktinya. Ini, Bu Rina lihat. Ya Allah, tega sekali Bu Yati fitnah saya. Begini ya, ibu-ibu. Saya tidak pernah memarahi Bu Yati ketika belanja di sini. Saya hanya memperingatkan Bu Yati karena setiap belanja uangnya kurang terus. Dan itu berlangsung selama 5 hari lebih. Kalau kurang terus, kapan saya akan balik modal? Dan kurangnya itu selalu setengah harga dari yang dibeli. Setiap saya tagih, selalu ada saja alasannya. Tuh, dengar ibu-ibu. Bu Rina tidak pernah memarahi Bu Yati hanya karena hutang beras sekilo. Itu hanya akal-akalan Bu Yati, supaya warung Bu Rina bangkrut. Bu Yati, sekarang kamu harus minta maaf sama Bu Rina. Apa? Minta maaf? Nggak akan. Saya tidak salah. Ngapain minta maaf? Udah jelas-jelas kok dia bentak aku. Duh, males banget aku sama kalian. Astagfirullah. Bu Yati tidak mau mengakui kesalahannya. Namun tiba-tiba di tengah jalan ditabrak mobil. Tolong! Tolong! Tolong!